Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik, sesuai dengan janji saya, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi profesional ya. Beberapa materi yang telah saya siapkan di sini ini bukan soal sebenarnya, tetapi adalah kisi-kisi soal ya, kisi-kisi soal yang sesuai dengan FR yang sudah ada ya. Jadi di sini adalah saya sediakan soal beserta pembahasannya. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa lihat materi apa saja yang keluar di tahun lalu ya, dan nanti bisa dipelajari. Kemungkinan nanti materinya juga hampir sama seperti itu. Dan sebelumnya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya ya. Oke, langsung aja. Nah, kita di sini kita akan membahas tentang kompetensi profesional bidang IPA. Nah, ini adalah salah satu screenshot yang saya dapat dari teman-teman ya. Jadi dari teman-teman di FR ya. Ini nanti saya akan bagi dua. Karena ini materinya di 18 ya, nanti di nomor 7 nanti saya akan bagi di part 2. Oke ya, jadi yang pertama ini ada efek negatif sinar UV, dampak sinar gamma, bola dilempar ke atas gedung gitu kan ya. Ini gravitasinya berapa, energi mekanik potensial, penemuan tata surya berapa, nanti kita langsung bahas aja. Oke ya, kita langsung bahas aja nomor yang pertama nih ya. Ini tadi kan FR-nya kan adalah efek negatif dari sinar UV. Nah, tetapi sini saya juga menampilkan efek positif dan juga negatifnya. Soalnya kita nggak tahu nanti kan, mungkin soalnya hampir sama ataupun beda. Itu kan untuk jaga-jaga. Oleh karena itu saya juga paparkan juga untuk efek positifnya juga. Nah, di sini ada beberapa manfaat sinar ultraviolet atau sinar UV untuk tubuh kita. Manfaatnya yang pertama adalah untuk membantu pembentukan vitamin D. Itu jelas ya. Jadi dalam tubuh yang berguna untuk menguatkan tulang dan gigi, serta meningkatkan kekebalan tubuh terhadap beberapa penyakit seperti kanker usus besar dan juga rakitis. Kemudian yang kedua adalah mengurangi kadar kolesterol dalam darah karena sinar ultraviolet mengubah kolesterol menjadi vitamin D. Kemudian yang ketiga, sinar ultraviolet juga mampu bekerja sebagai penangkis infeksi bakteri dan juga virus, diantaranya dengan untuk menangkal penyakit TBC, pneumonia, dan juga penyakit saluran pernafasan lainnya. Maka dari itu ya, kalau misalnya orangnya kena corona, disuruhnya berjemur karena memang sinar UV bermanfaat untuk menangkal penyakit seperti pneumonia. Kan corona itu yang diserang adalah paru-parunya ya kan. Kemudian yang keempat, membantu penyerapan glukosa lebih baik yang akan langsung diubah menjadi glikogen sehingga kadar gula darah tetap normal. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kekebalan tubuh dengan membentuk sel darah putih yang bekerja melawan infeksi zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini adalah beberapa manfaat atau efek positif dari sinar UV. Kemudian yang selanjutnya adalah efek negatifnya itu apa? Nah, yang pertama adalah menyebabkan kulit kering. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan bintik-bintik hitam atau coklat pada kulit ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa menyebabkan kanker kulit yang jika tidak ditangani atau diberi perawatan kulit dengan baik. Kemudian yang keempat, terjadi penuaan dini. Yang kelima adalah merusak kolagen pada kulit sehingga kulit cepat keriput. Nah, kemudian yang keenam adalah membuat kulit terlihat kusam. Kemudian menimbulkan penebalan juga penipisan yang tidak normal pada kulit. Yang kedelapan, menggelapkan warna kulit sehingga kulit putih pun bisa menjadi kehitaman. Kemudian yang kesembilan, memicu psoriasis atau penyakit autoimun ya pada kulit yang menyebabkan kulit bersisik yang berlapis dan berwarna keperakan ya. Kemudian yang ke-10 adalah dapat memicu penyakit lupus vulgaris yang dikenal juga sebagai tuberkulosis kulit dan merupakan penyakit kulit kronis. Dan yang ke-11 adalah penyebab hilangnya warna atau pigmen kulit yang abnormal yang disebut dengan penyakit vitiligo. Gitu ya. Jadi adalah efek dari nomor 1, ini adalah efek positif dan yang negatif. Kemudian kita langsung ya. Yang kedua adalah dampak dari sinar gamma. Ya, dampak dari sinar gamma di sini adalah sifat-sifat sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sejenis dengan sinar X ya, dengan panjang gelombang pendek. Sifat-sifat sinar gamma yang pertama adalah tidak memiliki massa ya. Memiliki daya tembus yang sangat kuat karena dapat
karena dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Wow. Kemudian daya ionisasinya paling lemah, tidak bermuatan listrik, oleh karena itu tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik ya. Kemudian berasal dari aktivitas radioaktif ataupun proses nuklir. Kemudian selanjutnya adalah memiliki frekuensi paling tinggi sekitar 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz ya, sekaligus panjang gelombang yang terpendek. Kemudian memiliki daya tembus tinggi ya, karena frekuensinya sangat tinggi ya, pangkat 20 sampai pangkat 25. Wow. Berapa nolnya? Nolnya 20 dan juga nolnya 25 ya. Kemudian manfaat lainnya adalah sinar gamma, yaitu bermanfaat. Nah, ini sebenarnya yang ditanyain adalah manfaatnya ya. Untuk mengetahui struktur logam, kemudian untuk mengetahui bibit unggul, kemudian juga untuk mengetahui untuk membuat radio isotop. Oke, gitu ya. Oke, nah, minta maaf juga ini sedikit hujan ya, jadi mungkin nanti kalau misalnya ada agak sedikit terganggu dengan suara hujan, saya mohon maaf ya. Nah, kemudian ini yang ditanyakan adalah bahaya sinar gammanya itu apa? Nah, tadi ada manfaat, kemudian ini adalah bahayanya. Sebenarnya yang ditanyakan di FR itu adalah bahayanya, tapi saya juga sertakan juga manfaatnya ya. Merusak satelit dan atmosfer ya. Karena apa? Sinar gamma yang asalnya dari luar angkasa dapat merusak satelit dan juga atmosfer. Ini bisa terjadi karena sinar gamma memiliki energi yang sangat kuat. Walaupun begitu, berdasarkan para ilmuwan, semburan sinar gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 atau 1 juta tahun sekali, dan pernah terjadi pada abad ke-8 gitu ya. Kemudian menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Dalam ledakan sebuah senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang tercipta. Namun sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Sebuah perlindungan fallout yang efektif akan mengurangi terkenanya manusia 1000 kali. Wow, ini gimana kalau dia jadi perang dengan sinar gamma ya? Keren kelihatannya. Kemudian bahaya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung dan juga daya tahan tubuh berkurang. Kemudian dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping, dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang, kemudian mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir. Nih ya, ini soal terkait dengan bahaya sinar gamma. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, menghitung tinggi maksimum. Ya, di sini tadi diketahui ada 16T kuadrat, kemudian berapa tadi saya lupa ya. Tapi di sini adalah hampir mirip. Jadi kita mengerjakannya dengan cara turunan ya. Contohnya adalah sebuah bola dilempar setinggi H meter dalam waktu T detik ya. HT sama dengan 40T min 5T kuadrat. Ditanyakan tinggi maksimum yang dapat tercapai oleh bola itu berapa gitu kan. Nah, jawabnya adalah kita harus menggunakan soal penerapan fungsi turunan ya di matematika. Jadi nanti dari HT sama dengan 40T min 5T kuadrat, berarti kalau diturunkan, jadi T-nya hilang, kemudian 2-nya dikalikan 10 ya, jadi tinggal 40 min 10T. Nah, kemudian nanti karena H aksennya adalah 0, sehingga H aksen 0 sama dengan 40 min T dari sini ya. 40 min 10T sama dengan 0. Oleh karena itu, hasilnya 40 min 10 sama dengan 10T, T sama dengan 40 dibagi 10, yaitu tinggal hasilnya adalah 4 detik. Nah, kemudian kita substitusikan kembali ke rumus yang awal ini dari HT ini. Kita masukkan ke angkanya. Jadi tinggal 40 kali 4 min 5 kali 4 kuadrat. Nah, hasilnya dalam 80 meter gitu ya. Jadi kita nggak perlu pakai rumus yang lainnya. Karena ini udah simple banget rumusnya. Kita pakai fungsi turunan gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ya. Nah, ini ada soal tentang energi kinetik, energi potensial, dan juga mekanik. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke mekanik ya, kita masuk ke kinetik dulu. Yang pertama adalah rumus energi kinetik adalah setengah kali mv kuadrat ya. Ini kuadrat ya, bukan 2, tapi kuadrat. Keterangannya adalah energi kinetik, ini satuannya joule ya. Kemudian M itu massa benda, harus dibuat ke kilogram terlebih dahulu. V-nya juga harus dalam bentuk M per S, bukan kilometer per jam ya. M per S. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil sedan yang memiliki massa 500 kg sedang melaju dengan kecepatan 25 meter per second. Hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut.
Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Nah, diketahuinya adalah masanya 500 kg dan juga kecepatannya 25 meter per second. Ditanyakan adalah energi kinetiknya ya jika direm mendadak. Sebenarnya rem mendadak ini kan sebenarnya juga sudah nggak terlalu mempengaruhi ya. Nah, oleh karena itu kita langsung masukin aja setengah mv kuadrat ya kan. Nah, langsung ketemu deh ya, setengah kali 500 kali 25 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 156.250 joule. Gitu. Oke, kita masuk ke energi potensial dan juga mekanik ya. Nah, jadi energi potensial atau dengan F atau sama dengan EP itu adalah rumusnya dari M kali G kali H. M itu adalah massa benda yang satunya kilogram, kemudian G adalah konstanta gravitasi, yaitu biasanya kalau nggak 9,8 ya 10 lah ya. Kemudian ketinggiannya adalah harus dalam bentuk meter ya, harus dalam bentuk satuan internasional ya. Jadi satuannya adalah meter, satuan baku. Kemudian energi mekanik itu adalah hasil perolehan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik seperti itu. Nah, contohnya ya. Apel dengan massa 300 gram jatuh pada pohon dari ketinggian 10 meter. Jika besar gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel tersebut. Nah, diketahui dulu masanya adalah 300 gram ya, karena ini gram harus diubah ke kilogram. Gravitasinya 10, kemudian ketinggiannya adalah 10 meter. Nah, kenapa di sini tidak ada kecepatannya? Berarti apel tersebut tidak memiliki kecepatan atau tidak menggelinding ketika jatuh. Nah, benda jatuh dan tidak diketahui kecepatannya, maka energi kinetik itu diasumsikan 0 ya. Jadi kita tidak perlu mencari V karena di sini benda tersebut atau apel tersebut hanya jatuh, tidak menggelinding ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau energi mekanik berarti kan EP tambah EK, karena EK-nya 0 berarti EK-nya nggak perlu dicari. Seperti itu. Jadi tinggal dikalikan aja M kali G kali H gitu. Sebenarnya fisika gampang kok, cuma tinggal masukin rumus saja nanti yang diketahui apa gitu sih. Oke, langsung lanjut ya. Nah, ini adalah penemu teori tata surya. Ini saya ambil dari blog Ruang Guru ya, supaya saya juga tidak copyright. Jadi saya tetap sertakan sumber linknya dari Ruang Guru. Nah, di sini adalah dari penemu teori tata surya di blog Ruang Guru. Ini saya menemukan 7 teori ya. Jadi ada 7 teori. Yang pertama teori Big Bang, teori bintang kembar, teori keadaan tetap, teori nebula, teori pasang surut, teori planetesimal, teori protoplanet atau teori awan debu. Nah, sekarang kita yang ditanyakan adalah penemunya ya. Di sini adalah yang harus diperhatikan adalah penemunya. Jadi kita hanya membahas penemunya, tapi saya juga sertakan sedikit keterangan di situ. Oke, langsung aja. Teori Big Bang ya. Jadi yang pertama di sini teori Big Bang adalah Observatorium Mort Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini ada akan terus berkembang. Sebelum Hubble melakukan pengamatan pada tahun 1927, George Lemaitre, seorang astronom dan fisikawan asal Belgia ini sudah terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya tentang teori Big Bang ya. Oleh karena itu berarti yang pertama kali mengemukakan adalah sebenarnya George Lemaitre. Ini bacanya Lemaitre ya. Gitu. Jadi sebelum Hubble ya, tahun sini nggak ada disebutkan tahunnya, tapi di sini adalah pertama kali adalah George Lemaitre ya. Oke, langsung yang kedua adalah teori bintang kembar. Itu teori dibawa atau disampaikan oleh RA, bukan Raden Ajeng ya. Ini RA, nggak tahu nama panjangnya siapa. RA Littleton tahun 1955. Ini mengatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang lain. Oke, kemudian yang ketiga adalah teori keadaan tetap. Nah, dikemukakan oleh Sir Fred Hoyle dan juga Thomas Gold dan Sir Herman Bondi ya. Sir Herman Bondi. Ini bertolak belakang dengan teori Big Bang. Dalam keadaan tetap ini, alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir. Kemudian teori nebula, teori dikemukakan oleh Immanuel Kant dan juga Pierre Marquis de Laplace. Ini menyatakan bahwa tata surya berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Oke, lanjut. Nomor 5 adalah teori pasang surut. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Buffon. Buffon ini bukan pemain sepak bola, penjaga gawang ya, bener ya. Tim nasional Italia. Ya, oke. Tapi menurut Buffon, tata surya itu ada karena material penyusun matahari yang bertebaran ya. Berarti ini teori pasang surut oleh Buffon ya.
Kemudian adalah teori planetesimal. Teori yang dikemukakan oleh Forrest Moulton dan juga Thomas Chamberlain ini menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan PDKT. Woi, PDKT kayak cewek aja. PDKT ke matahari. Nah, dari hasil PDKT tersebut berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik disebabkan oleh bintang tersebut, gitu ya. Oke, kemudian nomor 7 adalah teori protoplanet atau awan debu. Teori yang dicetuskan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard Kuiper ini menyatakan kalau tata surya itu asalnya dari gumpalan debu dan juga gas. Nah, gumpalan itu tadi itu memadat dan juga membentuk gumpalan bola. Partikel-partikel yang ada pada bagian tengahnya saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang disebut dengan matahari. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, langsung ya. Tadi adalah teori ya, teori tata surya. Nah, tapi kalau ini adalah tata surya dan hukum-hukumnya. Beda ya. Jadi kalau tadi adalah penemu teori tata surya, tapi kalau ini adalah tata surya dan tinggal hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukum tata surya itu ada 3, hukum Kepler yang saya ketahui ya. Jadi hukum Kepler yang pertama, hukum 1 Kepler ya, bukan hukum Kepler 1 ya. Nanti dia ada Kepler 2, Kepler 3. Berarti di kembarannya ada 3. Tapi kalau di penulisan sama seperti hukum Newton juga hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton ya. Nomor 1, hukum 1 Kepler menjelaskan tentang bagaimana bentuk lintasan orbit-orbit planet. Nah, bunyinya adalah seperti ini. Lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari itu berbentuk elips ya, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Kalau hukum 2 Kepler, itu hukum kedua Kepler ini menjelaskan tentang kecepatan orbit suatu planet. Bunyinya dari bagian ini ya. Setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah yang luas, yang sama dalam waktu yang sama. Kemudian kalau hukum 3 Kepler itu adalah menjelaskan tentang periode revolusi setiap planet yang mengelilingi matahari. Hukum Kepler 3 berbunyi, kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, ini ada rumusnya sebenarnya, cuma saya nggak masukin ya, karena di sini adalah mintanya lah hukum-hukumnya, bukan minta rumusnya. Oleh karena itu nanti teman-teman kalau misalnya kurang lengkap silahkan cari juga di internet ya. Oke ya, cukup dulu untuk part kali ini. Ini nanti kita lanjut di part 2 dari mulai FR yang nomor 7. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di part 2. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng ya, supaya nanti teman-teman tahu ya notifikasi video terbaru aku, terutama di part 2 ini tentunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum.